Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang analisis kemandirian perkuliahan tatap muka terbatas logika informatika pada konstruksi pemahaman algoritma pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astiana Kartika Dewi, NIM 230300018. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adnan dengan NIM 230300017. Saya Rofi Subiantoro, NIM 2303001, Prodi Informatika. Di sini saya ingin membahas tentang pemahaman algoritma programan dalam logika informatika. Di sini ada susunan isi dari materi ini, yaitu 1 ada abstrak, 2 ada tujuan penelitian, 3 ada pendahuluan, 4 ada proceeding, 5 ada kajian literatur kemandirian dalam belajar, 6 ada logika informatika dan algoritma programannya, 7 ada metode, 8 ada hasil pembahasan, 9 ada kesimpulan, 10 ada implementasi terhadap logika informatika. 1. Abstrak menyusun algoritma programan, yaitu proses penyelesaian permasalahan terkomputerisasi dengan berpikir terstruktur yang melibatkan pemahaman logika informatika menjadi jembatan konstruksi pemahaman dalam membuat algoritma programan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran mahasiswa dalam menguasai teori logika informatika yang nantinya akan berkaitan dengan era konstruksi pemahaman dalam proses penyusunan algoritma programan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rohfis. Pendahuluan program vaksin COVID-19 untuk membentuk kekebalan masyarakat telah sesuai harapan. Kekhawatiran masyarakat terhadap virus baru yang masuk Indonesia, namun hal tersebut sudah ditangani oleh pemerintah. Namun layanan pendidikan pembelajaran saat COVID-19 mengalami stagnasi atau terhenti selama 1 tahun yang mengakibatkan kurangnya mahasiswa dalam belajar tatap muka dengan dosen. Dengan begitu, pembelajaran digantikan dengan metode daring. Namun selama pembelajaran daring sangat sulit memperoleh keaktifan dan kemandirian dalam proses tersebut. 2. Proceeding. Secara tersirat, mahasiswa masih memerlukan bimbingan langsung tatap muka untuk membangkitkan sikap aktif dan kemandirian dalam belajar. Motivasi-motivasi yang diberikan dosen saat pembelajaran online atau daring tidak bisa membangkitkan alam bawah sadar mahasiswa. Sifat sangat terlihat jika dibandingkan saat mahasiswa belum masuk dunia perkuliahan yang dilakukan daring. Mereka lebih aktif saat tatap muka. Kemandirian dalam belajar logika informatika menjadi dasar pemahaman dalam mempelajari algoritma pemrograman yang dilandasi dengan sikap aktif dan mandiri dalam belajar. 3. Kajian literatur. Kemandirian dalam belajar. Belajar mandiri dimaknai dengan aktivitas individu sekuat tenaga, belajar menyelesaikan persoalan dengan mengumpulkan informasi, mencari analogi satu permasalahan, dan diupayakan oleh kemampuan alami yang dimiliki. Tantangan untuk menjadi mahasiswa yang mandiri sangat berat saat ini. Diperlukan kesempatan, dukungan, dan dorongan agar dapat mencapai kemandirian atas diri sendiri. Mandiri dalam belajar diperoleh dalam kurun waktu yang panjang melalui pembiasaan, sehingga dibutuhkan berbagai cara dilakukan oleh lingkungan belajar untuk mencapai kondisi tersebut. Belajar karena inisiatif mahasiswa sendiri seolah merupakan barang langka saat ini, namun masih ada harapan hal itu akan terjadi. Pendidik didorong untuk menumbuhkan sikap tersebut agar didapat mahasiswa yang benar-benar sadar akan kemandirian dalam belajar. Logika informatika dan algoritma pemrogramannya. Kampus Merdeka yang dilanjutkan dengan Merdeka Belajar ditunjukkan untuk menggeser paradigma jam belajar menjadi jam berkegiatan. Hal ini hendaknya dimaknai dengan terjadinya banyak aktivitas mahasiswa berdiskusi,
menguji teori, membaca dan menambah keahlian dalam kegiatan perkuliahannya. Genderang pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi titik tolak menanamkan pemahaman kepada mahasiswa bahwa benang merah yang nyata antara mata kuliah dan logika informatika terdapat dalam implementasi penyelesaian permasalahan terkomputerisasi. Logika informatika merupakan ilmu yang mengajak mahasiswa untuk memulai proses bernalar terstruktur dalam memodelkan setiap permasalahan yang akan diselesaikan secara komputerisasi. Proses berpikir ini melibatkan kecermatan dan ketelitian untuk diperoleh formulasi yang tepat sehingga dapat disusun langkah-langkah penyelesaiannya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Hasti. Lanjut ke metode. Penelitian ini memakai metode kuantitatif yang bertujuan supaya mempunyai gambaran yang signifikan berkaitan perkuliahan logika informatika di era perkuliahan tatap muka terbatas dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi partisipasi mahasiswa dokumen dan wawancara dengan mahasiswi dan mahasiswa semester 1 yang memprogramkan mata kuliah logika informatika. Aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara yang pertama, seberapa besar mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang logika informatika dan prosedur algoritma pemrograman. Yang kedua, bagaimana kemandirian mahasiswa menyelesaikan setiap soal yang ditugaskan. Jadi hasil dari pembahasan yaitu mahasiswa sudah mendapatkan sebagian materi ilmu logika di jenjang sekolah menengah berkenaan dengan nilai kebenaran dan tabel logika. Pada perkuliahan lebih difokuskan kepada bagaimana nilai kebenaran dan tabel logika diperlukan di dalam algoritma pemrograman dengan menyandingkan beberapa studi kasus potongan algoritma program mahasiswa baru prodi Pendidikan Informatika berlatar belakang sekolah menengah dari berbagai keahlian dan jurusan. Jadi kesimpulannya yang benar, uraian data terhadap observasi dan wawancara selama kegiatan penelitian dinyatakan bahwa kemandirian belajar pada perkuliahan tatap muka berdampak signifikan terhadap pemahaman logika informatika jika dikaitkan dengan pemahaman algoritma pemrograman. Mahasiswa semakin berusaha memahami berkaitan ilmu-ilmu logika informatika dengan algoritma pemrograman. Kita masuk ke proceeding. Cara mahasiswa melengkapi informasi melalui berbagai aktivitas dan hasil pekerjaan mahasiswa. Wawancara diperuntukkan mempertajam data cara mahasiswa menyelesaikan soal latihan, cara mereka mencari bantuan ketika mengalami kesulitan. Diperoleh data bahwa saat diskusi pada perkuliahan daring mahasiswa tersebut menunjukkan keaktifan dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap topik pembahasan dasar-dasar. Untuk implementasi logika informatika, di sini kita menggunakan topik pembahasan dasar-dasar logika dan tabel kebenaran dan posisi majemuk. Mahasiswa mengerjakan secara mandiri bagaimana menguraikan variabel logika pada setiap posisi pada latihan soal untuk kemudian menuliskan ekspresi logikanya topik dasar-dasar logika. Tabel kebenaran dan posisi majemuk ini dapat dikaitkan dengan algoritma pemrograman sebagai ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi lanjut kita ke proceeding berikutnya. Dari ilustrasi gambar di atas, mahasiswa diajak untuk membuat akses terhadap halaman-halaman situs web yang yakni halaman admin, halaman penjual, dan halaman pembeli dengan mempertimbangkan hak akses masing-masing pengguna ketika memeriksa halaman login. Mahasiswa diajak untuk memeriksa menggunakan variabel logika dan tabel kebenaran. Jika misal Rani adalah admin, maka apakah betul Rani dapat melakukan akses kepada halaman admin? Selanjutnya, apakah betul Rani dapat melakukan akses pada halaman penjual atau halaman pembeli? Demikian seterusnya jika Burhan adalah penjual dan Randy adalah pembeli akan diperiksa menggunakan tabel kebenaran bagaimana mereka melakukan akses terhadap halaman-halaman yang diizinkan dan menolak akses terhadap halaman yang tidak di-privilege. Untuk memahami alur seperti ini memerlukan kecermatan dan sekali lagi sikap kemandirian yang diuji. Mahasiswa
yang sejak awal menunjukkan sikap mandiri dalam belajar dapat dengan mudah merumuskan variabel logika untuk kemudian menetapkan ekspresi logikanya. Kemandirian dalam belajar logika informatika kedepannya akan mendasari mahasiswa dalam menguasai algoritma pemrograman. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.